Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul 'azim. Wal mukarram wal muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para qari-qari'ah, para haji dan hajah, yang tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHDI, peringatan hari-hari besar Islam di Al-Hidayah yang sudah bersusah payah melaksanakan pengumpulan dana dalam rangka persiapan memperingati hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi samar-samar saya dengar karena suara tidak jelas, tidak kecil banyak dan bulog tambah jatuh. Kalau anda tidak salah dengar tadi kurang lebih sekitar 5 jutaan, kurang lebih sekitar 5 juta. Caknya habis kalau dipakai tinggal 61. Anda dengar kan di sisa tinggal 61 ribu. Jadi lebih berjualan kira-kira tinggal 61 tu lah. Membagi 2 berarti kita 30-500 orang. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah dalam rangka memperingati Maulid Rasul pada malam hari ini akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Lebih beserta segenap seluruh grup hadronya yang sudah membacakan Maulid di pembukaan, dan ibu-ibu grup berbana yang tadi juga telah menghibur kita semua dengan suara-suara emasnya di tengah-tengah suasana yang gelap gulita. Karena Anda datang ke sini tadi jam 8 kurang seperempat. Anda 8 kurang seperempat sudah ada di depan. Ceramah jam 9.20. Berarti Anda nunggu di sini sudah sejam 10 menit. Anda biasa ceramah sejam 20 menit. Berarti ceramah tinggal 10 menit lagi. Insya Allah. Wow, ceramah 10 menit banyak bunyi pula di sini. Ngangin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang selalu dimuliakan oleh Allah. Di belakang ada sahabat kami, Ustaz Hidir. Ini rekan satu sekolah sama saya, Bu, di Sanawiyah, di MTS Negeri 1 Palawan. Sebelum saya berangkat ke Jawa Timur, saya tahun 94 tamat dari Sanawiyah, langsung nyantren ke Ponorogo di Jawa Timur. Kata beliau nih tadi di sini banyak orang Jawa, anaknya Jawa juga Pak. Ponorogo, Jawa Timur, cuman nyantren. Pesantren dengan bahasa Jawa bisa lah sikit-sikit ya. Ngomong Jawa bisa, cuman logatnya tidak cocok, cara kita kemas ngomong Jawa ya. Tapi saya lama 4 tahun di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini sahabat saya. Ini tak apa-apa. Kamu kedengaran? Dengar. Tuh. Mana?
ini lemah. Tuh, aku ini bukan nak galak, aku ini trauma, ini galaknya trauma. Bagi teknologi aku ini trauma. Ya pokoknya sedapat kamu lah, yang mana dapat ya. Bapak, ibu-ibu, para jamaah, tamu dan undangan, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bermuajahah ke Kecamatan Sematang Borang ini atas izin Allah. Setelah saya kesan juga tadi perjalanan masuk lorong rumah yang sinar kita ada sawah-sawah itu rumputnya juga yang salah. Ngaran ke arah sana keluar lagi sampai ke sini. Sampai di sini mati lampu dulu pun sulit. Kemudian alhamdulillah di sini banyak PLN. Alhamdulillah lampu bisa hidup walaupun hasil tak bisa hidup. Hasil banyak tapi panas saya hidup rumputnya. Jadi bawah sih hasil banyak tapi masih panas. Rumputnya dah hidup masih hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang salam dimuliakan oleh Allah. Allah Taala berkata dengan karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada dalam diri Rasul itu uswatun hasanah. Uswah itu contoh, suri tauladan. Berarti Rasulullah SAW ini mengajarnya pakai uswah. Jadi ibu-ibu, Rasulullah itu pakai uswah. Apa uswah itu Ustaz? Uswah itu contoh. Lalu bahasa itu praktek. Jadi Rasulullah itu kalau ngajar memberitahukan sesuatu masih praktek, bukan mulut. Beda dengan kita nih. Kita ini banyak lagi urutnya, ngawi beda. Kalau Rasul tidak ngomong tapi digawe ke dituruti oleh sahabat, dituruti oleh umat-umatnya. Itu beda Rasul dengan kita. Rasul pakai uswah, pakai contoh. Kenapa kita banyak ajar tidak berhasil? Nasihat kita ngomong tidak berhasil karena kita tidak ada pakai uswah, tidak kasih contoh. Sederhana masjid. Kenapa masjid-masjid di kota Palembang atau di Indonesia ini sepi? Tapi malam ini ramai alhamdulillah Pak masjid ini. Malam ini alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Dah tahu subuh lagi. Aman pecah-pecah aja orang mana aku jinggo, tak perlu rami di sini. Dari mana Ustaz tahu tak perlu rami? Jinggo apa lagi cuma dua di bentang lu. Berarti cuma aja dua lah. Esok perlu kalau perlu esoknya kita nak kalau gimana semua. Di dalam mana sih dia? Kenapa masjid-masjid itu sepi? Sederhana Pak jawabannya. Pengurus masjid tidak ngasih uswah. Pengurus masjid tidak ngasih contoh. Pengurus masjid ini Pak, kalau dijiwa daftar tu 100 iko. Yang jamaah ke masjid iko. Pak Ketua yang lalu duduk imam. Kapan Pak Ketua demam tinggal 2. Yang lalu duduk dengan yang imam. Kapan imam ada mampu, yang nak duduk pulang kiri, habis naku diwajar, sudah komat, sudah komat dengan kan terima. Antum ni orangnya. Kemana jemaah kita kate? Kalau 100 ribu jemaah seluruh pengurus masjid itu minimal berjamaah ke masjid makmur itu berarti berapa? Kalau seluruh pengurus masjid dia jamaah di masjid makmur. Kalau pengurus masjid tidak pernah kurang dari 50 pengurus masjid tidak pernah kurang dari 50. Kalau dia berjamaah di masjid kalau makmur yakin Pak, yang jadi masalah itu pengurus masjid dewek sholat tidak di masjid. Ustaz pengurus masjid begawi Ustaz, oi darah kan dulu rasa begawi tidak percaya. Ya Ustaz kami di Sematang Borang, kami jauh, payulah kemalaman, maghrib mampir rumah, kan ada waktu Isa Ustaz kami capek, kita maklumi, payulah Ustaz belum capek, kan ada suku. Kau ngomong suku bentuk rumah itu, barulah suku bentuk rumah itu. Kau sekali sekarang ini, dan Pak, bacalah pengurus masjid,
tapi kita tidak ngasih visual, tidak ngasih contoh. Itu dewe pengurus masjid tidak galak jamaah di masjid, maka jemaah anak jemaah di masjid. Kalau Rasul yang memerintahkan ke masjid, Rasul sudah keluar di masjid. 99,9% Rasul sholat juga berjamaah di masjid. Rasul itu berjamaah di masjid. Kalau nak sibuk Rasul apa sibuk kamu? Pak, sibuk Rasul apa sibuk kamu? Rasul berjuang, Rasul berperang. Bapak bini cuma 3, Rasul banyak, bini lagi maaf masjid. Malu tak bapak dengan Rasulullah? Malu. Kita tidak ada ke masjid. Kenapa? Kita tidak ngasih usual, tidak ngasih contoh. Nak bangun masjid, buat proposal, sampai ke mana-mana beredar ke. Yang di kampung bebek, agak sedekah. Nah, mana nama hari kemudian masjid, Pak? Aku kamu yang minta proposal ini. Kalau kamu tidak ada lima yang selesai itu, kelak. Ya, waya nak masang sejadah baik, waya cuma nak ngecat masjid. Tidak besar, ya Pak. 20 juta, 20 juta. Uang 100 ini, Bu. Jika uang 100.000, kelar itu. Cuman kita tidak usual. Ngajak uang sedekah, kita dah yang sedekah. Padahal masjid-masjid kita, yang nak unio kita, yang nak nikmatinya kita, tapi kita itu dapur, itu tidak ada yang usual. Makanya Rasul mengajarkan contoh. Gimana kamu cara Rasul? Ada dapat minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Rasulullah itu manusia yang paling bersih. Dari mana Ustaz tahu Rasul manusia yang paling bersih? Gampang. Tengok pakaian yang disukai Rasulullah. Rasulullah SAW menyukai pakaian berwarna putih. Kalau orang senang baju putih, senang warna putih, pasti pembersih. Dah baca lah, dah baca. Kalau dorong, pakai baju putih, pakai peci putih, pakai celana putih, cepat kotor. Kalau dia pakai pakaian putih, pasti pembersih. Sampai Rasul meninggal pun dibungkus pakai kain warna putih. Jadi Rasul memang pembersih luar biasa. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu pembersihan. Uswah dulu, contoh dulu hidup oleh Rasul. Nah, makanya kita Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau nak mendidik itu berhasil, maka pakailah uswah. Bagaimana cara Rasul memakmurkan masjid? Masjid ini dipakai oleh Rasulullah SAW untuk seluruh kegiatan. Yang tidak boleh di dalam masjid ini, satu, mencari barang yang hilang. Tidak boleh dalam masjid. Bapak nak keluar, ya? Kalau nanya di masjid, Pak tu, tadi ada hati aku tinggal di masjid. Gimana? Kata Rasul, kalau ada mencari barang yang hilang di dalam masjid, jawabilah di dalam hati, semoga Allah tidak menemukan barang kamu. Dengarin, jelas suaramu. Dalam hati, jangan kau ngomong kenian. Kepala. Kalau ini ada hati aku bilang, semoga Allah tidak menemukan. Dia berbohong dengan Pak. Dalam hati satu yang tak boleh di dalam masjid, yang ada hadisnya mencari barang yang hilang. Dua, yang tak boleh dilakukan dalam masjid dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam Imam Al-Ghazali, berjualan. Kalau ada melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, kata Rasul katakan dari dalam hatimu, semoga Allah tidak memberi untung terhadap daganganmu. Selebihnya boleh Pak, rapat gotong royong di masjid, merencanakan kemakmuran ini di masjid, tidak berbicara ini masjid ini sudah di sudah di kotak-kotak Pak. Ngomong politik ini pengurus masjid itu, ini masjid bukan tempat berpolitik. Makanya Islam yang politik galau. Walhasil kita makan galau kamu. Iya, kenapa kita tidak ada ngerti? Yang tidak boleh di dalam masjid ini, nyuruh milih si A, nyuruh milih si B, tidak boleh. Kalau politik penting, cak mana cara milih pemimpin dalam Islam? Kriteria pemimpin yang wajib dipilih di dalam Islam. Apa hukumnya sogok penyogok? Penting dibahas di masjid. Ini pun masjid kalau ini baru nak ngomong sedikit masalah politik, Ustaz, ini masjid tidak boleh ngomong politik. Walhasil ibu-ibu ini disogok izin papai, harga 10
nyogok dengan yang disogok, dua-dua itu neraka. Baru makin mau makan dulu kan, timbang dari pagi. Baliklah daripada kamu masuk neraka. Kenapa mereka terima? Karena mereka dah tahu kami tak diajar dari masjid. Ustaz tak boleh ngomong politik. Sama. Padahal politik itu dari dulu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Rasul bernama Sayyidina Utsman bin Affan itu kaki politik untuk masuk surga. Dulu di Madinah itu Pak ada sebuah sumur juga pernah kering. Nama sumurnya rumah. Kenapa sumur itu tidak pernah kering? Pokoknya kalau Madinah kekeringan tidak dapat baju, sumur si rumah ini lewat yang masih ada. Walhasil si rumah ini bertingkah. Dipermainkannya. Kapan mau lagi kekeringan di kota Madinah, dia menjual air dalam sumurnya ini dengan harga berkali lipat. Biar kamu ngerti politik itu aku. Di otak kita sekali politik, nyoblos sana nyoblos sini itulah. Padahal yang dia begitu ini diatur dengan politik. Ini nah ada undang-undang apa? Cilaka. Ada undang-undang cilaka. Cinta lapangan kerja yang didemo oleh orang banyak tadi. Siapa yang menentukan itu? Kebijakan politik. Penting itu. Kalau ada kiai-kiai, ustaz-ustaz yang anggota DPR, pilih, tolong mereka jadi, tolong mereka yang ngaturkan undang-undang yang tentukan DPR, kan isu DPR, kalau pastilah undang-undang. Kalau di DPR ini kiai, ulama, ustaz yang cinta majelis, pasti undang-undang majelis yang diusahakan, ketokannya di tangan mereka. Di mana? 5 tahun lagi kalau itu nyalon, coblos. Jangan nanya duit. Ini payah, ada ustaz-ustaz jalan, tergantung ustaz wali biru. Ustaz pajak ini, mati-mati kalau itu kebijakannya politik. Dia kebijakannya politik. Balik ke rumah tadi, Rasul lihat nih, pecahnya Yahudi. Sumur itu punya Yahudi, yang punya Yahudi. Namanya rumah. Dan benar rumah itu. Dan benar. Rasul kumpul ke sahabat. Kata Rasul, siapa di antara kami ini yang bisa beli sumur rumah itu, hadiah surga. Siapa yang bisa beli sumur rumah itu, hadiah surga. Jadi Utsman bin Affan ini sahabat yang kaya raya Pak. Kalau kamu dipelembarin, ajalin lah kalau bahasa gitu. Mana ajalin belum seberapa laku dari Utsman bin Affan ini, tapi Pak ajalin sudah masya Allah Pak. Ratusan masjid sudah dibangun di Palembang ini. Tapi kekayaan orang tua kita Bapak Umar dari Abdul Mali tidak sama dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi minimal kalau di Palembang Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah Bapak ajalin. Sayyidina Utsman bin Affan yang tahu hadiahnya surga 3 hari Pak rumah itu. Nama yang punya sumur itu rumah rumah. Nama Aku Utsman, aku nak beli sumur kau. Ini nak cek kosong. Kau istilah kau nak rampok. Kalau kau sumur ini nak beli. Kalau berkat pajak ni kau beli rumah ini berkat bisa. Kalau kau rumah ini sekarang itu yang dibeli bukan sebuah rumah Pak, 4 RT. Yang dibeli oleh Pak Haji itu 4 RT. Rumahnya yang kena tempat Pak Haji ini dibeli oleh Pak Haji lalu pada itu singkong tidak kata yang dulu. Kenapa dibayar 10 kali lipat lebih dari harga pasar? Disodorkan apa namanya ekor oleh Pak Haji disuruh isi. Bahkan informasi yang mana terima, mau sana lewat berduyun-duyun datang nanti sertifikat doa Pak Haji minta rumah ini. Itu kalau jadi orang kaya Pak, jangan malah diterima, tidak. Jangan cek kosong, pilih. Ini Sayyidina Utsman tahu bakal hadiahnya surga. Kotor, kita cek kosong. Rumah kau isi ke orang berapa? Pokoknya aku nak beli sumur kau. Dijawab oleh rumah. Mahal Utsman. Paham ke? Aku tidak nak jual sumur ini. Aku tidak nak jual. Justru sama rumah negara itu mata pencarian dia. Nak berapa dia negara duit pasti habis kalau mata pencarian aman. Bikin si rumah ini. Aku tidak. Apakah Sayyidina Utsman menyerah?
Tidak Bapak. Apakah Sayyidina Utsman menyerah itu? Tidak. Sayyidina Utsman ibnu Affan menggunakan politik. Apa politik yang digunakan Sayyidina Utsman? Besok dia datangi lagi ke rumah. Main deh. Ngampol kata rumah. Kalau kau nak kalah sumur kau beli, makanya kali separuhan. Separuhan mahal Utsman. Separuh sumur ini kau beli, separuh itu punya kau. Makanya caranya kata si rumah ini tadi, kata yang begini. Misalnya hari ini sumur ini punya aku, besok punya kau. Besok punya aku, besok punya kau. Itu kan dia baik. Berpikir yang ini. Nah, lapamu duit dapat, sumur masih. Dia tidak tahu bahwa Sayyidina Utsman sedang berpolitik. Saya ajar Bapak, politik itu bukan masalah ini Pak. Nak nyampaikan hajat itu hajat yang baik itu harus pakai politik. Atau Sayyidina Utsman itu berlapan, deal bayar, oke, deal bayaran apa? Pas punya Sayyidina Utsman, separuhnya punya si rumah. Singkat cerita, di Madinah terjadi kekeringan. Hari ini penduduk Madinah kekurangan air. Hari ini punya si rumah, mereka nahan diri Pak, beli seadanya Pak, beli secukup untuk matinya Pak. Besok bagian Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, penduduk Madinah, ambillah baju sepuas-puasnya di sumur ini. Tidak bayar, gratis. Kalau sumur ini tidak pernah kering. Ngambil kalau penduduk Madinah itu, diambil kalau bapak kalau penduduk Madinah. Sudah mereka banyak baju, besok kegiatan punya si rumah itu. Penduduk Madinah sudah banyak baju, tidak beli lagi mereka. Mereka itu yang beli. Besoknya punya Sayyidina Utsman, dibuka gratis lagi. Mereka ambil lagi, berpikir yang ini. Utsman, tekiyo aku lantak kau ini. Terbukti aku lantak kau ini. Ya mana kita gantian. Ya sudahlah, kalau macam itu biarlah kau kali bersumur ini. Masya Allah, buah dari politik, sumur rumah milik seorang Yahudi dimiliki oleh Sayyidina Utsman di Banu Affan. Makanya Bapak istri jangan alih ego dengan politik Pak. Kakek negara kamu tidak bisa Singapura. Habis lantak orang galo, itu jadi cowok baik. Jadi kalau kamu sekarang rumah-rumah di kota, mikir kalau Islam lari pun di galo, kemana rumah di sana? Pasti hasil. Siapa yang punya? Oh kafe. Kamu punya duit, kamu lari ke ujung, dia dengar. Ini tak punya nyuruh itu, karena tidak ngerti politik. Makanya jangan punya politik. Waktu mengajarkan politik diajarkan kawan-kawan. Di mana? Di masjid. Jadi masjid ini digunakan sebagai sarana ataupun Pak uswah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Masjid bukan cepat apa namanya tolak itu waktu tutup, bukanya setahun sekali peringatan Maulid sudah tutup, tidak macam itu. Kenapa? Karena Rasul pertama kali berjalan hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah adalah masjid. Mana sejarah Rasul? Mana waktu hijrah? Dari Mekah berjalan menuju Madinah, yang pertama kali dibangun Rasul masjid. Belum mikir apa Rasulullah masjid Kuba dengan masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ini. Itulah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Buah dari masjid inilah Pak kemudian menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Buah dari masjid inilah Pak yang mampu menggusur orang-orang Yahudi yang menguasai pasar di sekitar kota Madinah pada saat. Dari mana? Dari masjid. Makanya masjid ini buatlah senyaman-nyaman loh. Makanya saya selalu nasihatkan dengan pengurus masjid. Aku jangan marah dengan masjid Pak. Tadi saya sholat di arah sekolah masjid besar, masjid bagus, pagar halamannya besar. Begitu mobil kami nak parkir nak sholat jamaah, parkirnya dikunci. Parkir nak masuk ke halaman masjid itu dikunci. Walhasil mobil parkir di pinggir jalan mengganggu pengguna jalan yang lain. Ada tanya, aku gunanya masjid ini buat. Untuk aku buat pintu besar untuk mobil masuk. Buat aku buat halaman besar buat mobil masuk. Kalau mereka tidak boleh parkir di sana. Apa masjid punya kamu? Kita dari ketua masjid paling banter 3 tahun, Pak. Paling banter 5 tahun. Kalau suka dipilih orang lagi. Kalau enggak suka, lepas.
macam itu. Kamu dah setuju sudah. Kita menyampaikan yang benar. Itu kaget Pak. Tak usah jauh-jauh anak itu untuk di akhirat Pak. Nah, kebetulan terbangun macam ini. Sehingga mobil kami dari semua separkir di luar ini. Nah, nama sudah okey. Saya masuk sudah bawa Pak tadi. Ajar. Ya. Saya minta sholat. Maaf, beribu maaf. Yang imam juga kok. Suara juga kate, tidak kuat. Mik tak kate. Jadi aku ngabak-ngabak kalau untuk separuh jauh itu kuat. Kalau punya tu, jangan telah. Apa yang ngomong ke? Melok ke? Kapan saja itu tinggi. Dah waktunya nak semayang tadi. Maka dia betul lah kalau aku banyak ceramah di sana selesai. Iya Pak, kamu nyimpen di sana masjid itu apa? Ini nak speaker lah bagusnya. Bagus sih. Kamu dah itu aku ceramah, bukan sampai keluar main. Nari. Suara habis berapa? Ceramah dah jelas. Benar ni mikirnya. Kalau bagus-bagus. Dari kalau lebih bagus Pak, kita beri kredit. Ini kamu. Ada baca ceramah lama-lama model macam ini. Mengah Pak. Ada sana masjid panggil tukang komputer. Di mana tukang komputer? Di sini Pak. Buat rak bagus-bagus. Pakai tutup, tunjuk kunci. Panggil tukang komputer. Sebentar baru kalau masuk ke dalam sini sudah okey suaranya. Geroboknya kunci, lemarinya kunci, kunci dibuang ke sungai dalam. Oh benar saya main-main Pak. Saya seperti itu Pak. Sudah dikunci dibuang. Kenapa? Kita ini kebiasaan kita ini kadang nak cerita ini awalnya tidak. Diwajan. Allahu Akbar. Lagi ibu-ibu nak kosidahan dan Nabi Isa bagus betul. Ibu-ibu dah dengar diputar-putar ini Pak. Walhasil gosok suaranya Pak. Saya nemu ke masjid, peralatannya bagus, speakernya bagus, suaranya tidak bagus. Kenapa? Tempat itu tidak dikunci, tidak kasih wadahnya, tidak kasih lemarinya. Walhasil segala datang, segala masuk, segala masuk. Tempat tertinggal tidak boleh dimasuki kecuali oleh teknisi. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, panggil teknisi, suruh mereka periksa. Setel ulang lagi, sudah selesai, kunci lagi. Saya itu, kalau kamu buka ke, tak apa-apa dan bagus Pak. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, semesta apapun masjid kamu, sehebat apapun masjid kamu, semegah apapun masjid kamu, kalau speaker tidak bagus, tidak akan dibunuh. Kenapa? Seluruh kegiatan masjid ini seluruhnya utamanya adalah speaker, nak ajar speaker, nak pengajian speaker, nak ceramah speaker, nak membuka dia mati speaker. Ini kan kaki tidak bagus. Sudah ada Pak Imam di masjid Pak, ada bikin imam itu, maki jemputan jemuran. Ada tukang jemuran jemputan itu, jemput di sini. Astagfirullahaladzim. Kamu masjid 100 juta. Siapa yang kena tuntut? Pengurus masjid. Ada lagi anak-anak imam Pak, jemputan juga hilang mungkin nak kata. Jadi ini mana jemputnya? Tempat kita bisa main. Siapa yang kena tuntut? Pengurus masjid. Saldonya ada, makanya ada Pak. Ada ni dua masjid dulu. Anak yang habis solat jamaah di masjid, anak yang pernah kembali, anak dia memang Pak. Jingok kampungan yang tutup, anak jingok kamar mandi yang rusak, anak jingok ini ada. Kalau masjid banyak Pak, ada lebih hebat lagi. Selama ini yang anak dulu. Ini bawa Pak, anak terpunya. Kalau kamu nak percaya belah, mana tu? Mana dia? Anak selama ini Pak, selama ini biasa masjid itu Pak nak kasih kunci pintu. Pintu nak kasih kunci biasa Pak. Apa kita masuk kamar mandi? Apa nak isi? Pintu nak kasih. Apa nak kunci pintu? Pintu nak kasih kunci. Mati batu bata. Ada yang lebih parah batu bata nak kasih. Pintu nak baca di kunci. Walhasil sampai basic sampai nahan pintu. Banyak dosa. Itulah sudah parah Pak, sudah parah. Tadi Pak, masjidnya pinggir jalan dua Pak, besarnya masjidnya Pak.
ternyata lebih parah, Pak. Kenapa aku lebih parah? Pintu yang kan. Dah kata saya wow kalau kamu di baca awal. Jadi kapan kita nak meeting pintu tu sender ke ini. Apa kita nak meeting masuk, angkat pintu tu. Aku lagi pikir suara lagi meeting pintu nampak lah. Oh, merakonnya, merakonnya. Berat Pak, harus ini berat, bukan mudah Pak, berat. Jangan kamu enteng-entengkan, ya? Jangan enteng-entengkan, berat Pak urus masjid ini. Ini nak kipas rusak, kalau tidak kita benerin urus masjid kena. Ada hasil rusak, kalau tidak benerin urus masjid dah kena. Mampu kita jadi urus masjid, nak baca, nak undang-undang kaji. Di situlah letak jihadnya urus masjid. Itulah letak perjuangannya. Kalau urus masjid tidak digaji Pak. Lillahi ta'ala dikatai wong nomor 1. Urus masjid ni dikatai wong nomor 1. Apalagi undang penceramah tak lemak jadi itu. Ketua masjid dikatai. Apa dia undang penceramah macam itu? Hantu sendiri penceramah. Sudah ada pengalaman. Ya kan kapan dapat penceramah bagus tidak dipuji wong. Masjid jahat dan dikatai masjid. Ya kan? Kapan masjid bagus dipuji? Tidak. Kapan salju masjid banyak dan diomongin itu masjid. Kata bendahara, alhamdulillah salju masjid kita sampai hari ini 55 juta rupiah. Yang belakang banyak loh. Ada duit itu kan cuma ini baik bayar ini cuma. Jadi kata ketua masjid. Makanya nak jadi ketua masjid itu nak punya rai tambangnya. Kalau tak punya rai tambang, tak jadi jadi ketua masjid. Apalagi mudah merajuk, tak jadi ketua masjid Pak. Dia, kalau kita galak merajuk, selesai. Apalagi merajuk tua, sama Pak. Penyakit tua ni 3 yang salah membuat itu. Merajuk tua, nangis tua, kamu kaji tua. Salah. Lalu kena 3 penyakit tua ini, mati ngantuk baru. Berat Bapak Ibu, berat. Makanya Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, lihatlah uswah yang diajarkan Rasulullah. Lihatlah contoh yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghidupkan Masjid Madinah Al-Munawwarah, bagaimana Rasulullah menghidupkan Masjid Kuba yang beliau bangun. Itulah yang harus ditiru oleh para pengurus masjid biar berhasil. Kamu pernah tak dapat cerita masjid Jogo kalian di Jogo? Masjid ini tidak pernah ada saldonya nol. Kalau jemaah sholat berjamaah ke masjid, sendal hilang, diganti sendal baru. Jemaah datang ke masjid, motor hilang, diganti motor baru. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kalau mereka nak sholat sampai motor kami di bodoh Ustaz. Kami ada motor hilang kalau di sana. Bukan motor hilang, nyawa kan hilang. Jauh, jangan mana? Undangan cap dari sini. Kenapa pengurus masjid ini bisa macam itu? Kalau mereka amanah menggunakan duit umat, saldo masuk dipakai untuk kemakmuran masjid. Kayak ini pengajian malam Ahad baik Pak. Begitu dikonfirmasi banyak, tambahin pengajian untuk Ahad. Dikonfirmasi banyak, tambahin malam Jumat. Dikonfirmasi banyak, tambahin lagi cari imam tetap. Sekarang di tempat saya di imam tetap Pak. Digaji Pak, 2,5 juta. Imamnya maghrib bisa subuh. Ngaku saja yang ceramah nyari imam tetap, cari imam kampung. Apal teman kuliah guru tidak, sekolah pesantren dia tidak, belajar qiraat tidak, imam secukupnya baik, kita punya duit, cari habis. Apal bulan 27, suaranya merdu, budaknya masih muda, turun dia jadi imam, tinggal di tempat, yuk makan minum, yuk besok jalan. Telah, kamu imam video, lemah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur.
apalagi suara imam itu, Pak, jangan panjang, nak pendek, nak keras kok. Kenapa telingamu kalau jadi imam merasa kita tak panjang? Bukan dia masalah yang panjang, yang nanti suara udah bagus. Jadi kamu ringan. Ini umum Pak ada ceramah itu udah lebih baik. Lah kepentingan kepala kamu ngapok kan ceramah juga nggak setuju. Tapi ada ceramah sudah sejam, puji kamu baru apa orang mengas. No, lagi 30 menit habis. Kan jangan cuma 15. Bonus 15 menit ini ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, pengurus masjid harus kreatif. Kalau tidak kreatif, tidak makmur masjid itu, tidak makmur. Jangan takut-takut dengan duit Pak. Ya, tidak usah takut-takut kamu ya, masjid ada di kampung juga. Kampung berbeda-beda Pak. Bulan Oktober yang lalu saya jadi ketua masjid, satu masjid 120 juta. Sehari saya jadi ketua masjid, habis duit itu Pak. Habis Pak betul, selesai Pak. Kenapa habis Ustaz? Kalau jadi masjid itu ditandai paspor Pak di Moiko, bocor. Duit aku. WC kamar mandi cuma 2, tempat bodoh 4 ekor. Kapasitas masjid 500. Jadi kalau sholat Jumat nak tunggu apa? 5 menit 10 menit baru baca kajian dulu. Duit ada 130 juta. Bismillah, sehari saya jadi ketua masjid, saya panggil tukang antar 20 juta tak bayar. Duitnya tuh. Pelakunya aja kalau kena bocoran kan berbet. Ganti pelakon yang baru, sudah pelakon ini. Berapa duitnya? 23 juta Ustaz, bayar. Ustaz, pelakon sebagian kurang masuk panas 1.000 orang beli. Duitnya masih banyak. Ini Ustaz dikata hancur, bangun. Selesai ya Pak, ngabis duit, udah Pak. Udah ngabis duit, tapi masyarakat melihat habis duit benar-benar terima. Sehingga kemarin kami rapat Oktober tadi 1 tahun kepengurusan saya, masjid kami sudah mengumpulkan duit 1,7 miliar. 1,3 M, saldo cuma 2 juta. Kemana duitnya Ustaz? Masuklah kamu dengan maaf Pak, pasti sih kok belajar hati. Setiap jam sholat, marah masjid ngambil paku Pak. Tempat imam dikasih minuman, tempat imam sholat ini dibersihkan, disemprot. Aku tak tahu kan ini tempat donor darah para hakim Jumat. Ini jarang kamu bersihkan. Di dalam ini nyambung kalau waktu tegak di sini, dia dikasih nyambung sebenarnya. Kamu aja tidak tahu. Kamu kan ada kasihan dengan pengurus masjid. Oh, nah, kau mau kan dengan marah buat ini? Nah, ini ketahuan ini ada pernah dibersihkan. Padahal ini Jumat setiap Jumat. Jadi imam ini sering kontrol TBC. Bersihkan, panggil marbot, ajak mereka di sini. Setiap apa bersihkan kalau semprotin apa namanya penyemprot nyamuk itu dibersihkan, kasih pewangi, menjaga pada minyak. Jadi waktu imam itu Allah. Ini kapan imam sujud masuk? Gak ada uswah Pak. Aku ini ceramah apa ada juga. Kamu sujud undang lagi, tak sujud sudah. Sudah undang lagi. Karena itu problema yang saya dapat di dalam masjid. Saya suruh marbot, awas Pak, kalau masjid tidak bersih, Bapak ganti. Siap Ustaz, tapi itu bukan milik kita Pak. Gaji marbot Ustaz di bawah 3 juta. Kamu di masjid besar, nak minta bersih, gaji marbot 200. Apa dia nak dipel? 200.000. Kalau gaji 1.300.000 Pak, lainlah bos gayanya. Jangan kemekian Pak, duit masjid di rumah. Kalau masjidnya nyaman, masjidnya lemah, makmur masjid ini Pak. Galau, ya dah. Tempat saya Pak Asyik dah pernah dimatikan. Matikan Asyik cuma habis sisa, sama habis sholat dulu. Sebeda pernah dimatikan. Umur masjid ini ada biasa, Pak nak sholat baik. Asyik Pak, mudah menit baru terasa dinginnya. Kamu datang pas aja, baru dia lebih. Kita selesai sholat, Asyik baru nak dingin, kita lah sudah. Untuk apa gunanya Asyik? Maka di masjid saya Pak, satu jam sebelum zuhur, marbot sudah hidup ke Asyik. Nah, habis zuhur. Setelah selesai sholat, tidak dimatikan Asyik. Frekuensinya, suhunya, dikecil
ruangan ini, outdoornya mati. Outdoor AC ini kalau kita setel foto ya, waktu ruangan ini sudah dingin, outdoor di luar ini mati, listrik kena. Jadi jamaah waktu dia nak sholat asar, ya, atau sholat zuhur, baru melangkah ke kaki di pintu masjid baik, dia membuka ratu awal dingin itu pak. Waktu dulu nak beres lama-lama, subhanallah, lemak pak dingin. Ini dah subhanallah. Keringatnya tu. Sudah keringat nampak nyambung pula. Tak maju pak, tak maju. Tidak maju. Jadi lagi pengurus masjid yang memiliki uswah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini Ustaz terangkan penyakit pengurus masjid hobi banyak-banyak kalimat. Di mana-mana ini pak. Makanya ada ceramah banyak berbeda. Biar mereka sadar, hukum dari pengurus, hukum dari ketua, hukum kebijakan di tangan kita, makmur dalam hukum. Minimal kalau kita sudah mati, minimal kalau kita sudah tak jadi ketua lagi, namun kita tetap ketua. Waktu zaman jatuh jadi zaman jatuh, disebut-sebut pak. Tempat kamar mandi cuma 2 pak di masjid saya. Cikok di sebelah situ, cikok di sebelah sini. Berhadapan pula orang situ dengan orang sini. Padahal di sini untuk itu, untuk ibu-ibu. Biasalah nak di sini. Aku lagi nikah, aku lah bapak nak WC terus. Rumput tak minta lah. Bayar contoh, pintu, ceker, tutup. Ini pintu betina, cikok tu, jangan diganggu. Dan yang Ustaz, buat pintu baru, bangun tempat itu. Tempat duduk cuma 4, hancur ke? Buat tempat duduk di situ 17 orang yang buat ke. Tidak kita berikan ke segala. Masjid rami, makmum jemaah senang. Kita biar dapat pahala tu. Itu bukan duit kita pak. Itu bukan duit kita. Memang kita nak komponi. Kan orang sengaja cuma uswah. Saya kan pantun pak di kampung saya tu Masjid Alimah. Buatlah keluarga besar Masjid Alimah. Misalnya nak bangun aku, saya omongin ibu bapak kita nak bangun tempat duduk biaya kurang lebih 20 juta. Langsung tahu nama aku dulu di situ. Ali 300.000. Mulai menyuruh no, jadi hukum menjadi sedekah. Aku Al-Quran 200, Barcona 100, Umiyah 200, 20. Selesai pak. Nak beli sejadah dari depan sampai ke belakang 25 juta. Apa itu para jamaah untuk kenyamanan jadi kita akan beli sejadah 50 dari depan sampai ke belakang hingga untuk kita membeli nyaman. Biaya 25 juta. Ali 200 teh. Uswah jangan ngajak ibu sedekah. Namun kita dah kata. Ujung ya pakai 2.000 ulo ibaratnya. Namun dia dah kata. Dia dah ada begitu uang. Jadi pak yakin ya Allah mudah-mudahan sudah saya sini lagi dari kata ini hasil sudah benar, rezeki sudah benar. Mudah-mudahan kita kita bagus sehingga ceramah nyaman, saya nyaman, ibu nyaman, bapak nyaman, seluruh kita nyaman. Tapi kalau soal yang jelas, bapak ibu nyaman, aku tahu kamu dengar jelas. Kamu dengar tidak jelas, tapi insyaallah ceramah ini bisa disaksikan kembali di akun YouTube saya Thomas Muhammad Ali atau buka Instagram saya Thomas Muhammad Ali. Kalau saya ini bisa bapak juga lagi insyaallah selalu lebih jelas karena kita pakai speaker apa namanya file saya ini insyaallah selalu